أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما خلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Yang terhormat orang-orang tua kami, guru-guru kami yang kami hormati dan kita muliakan bersama, Ustadz لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kesempatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki ke Masjid Darul Faizin ini dalam rangka memperingati kelahiran
Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya yang hingga saat ini masih mengikuti ajaran beliau. Mudah-mudahan beliau dan kita semua yang hadir di tempat ini mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sehat wal afiat. Sehat itu adalah badan kita, jasmani kita sehat. Wal afiat itu adalah rohani kita yang juga dalam keadaan sehat. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita tentang nikmat sehat wal afiah yang Allah limpahkan kepada kita itu. Rasulullah bandingkan dengan nikmat yang selama ini selalu kita cari. Apa itu? Kekayaan. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sihhatu khairu minal ghina. Kesehatan itu khairu minal ghina, lebih baik daripada kekayaan. Sehat itu lebih baik daripada kekayaan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau disuruh pilih nikmat sehat atau kaya? Boteknya. Pasti pilih nikmat kaya. Kalau disuruh memilih mana yang dipilih antara sehat dengan kaya, biasanya kebanyakan kita kalau pas dalam keadaan sehat pasti pilihannya adalah kaya dong. Pasti pilihnya kaya. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita, as-sihhatu khairu minal ghina. Sehat itu ternyata jauh lebih baik daripada kekayaan. Bagi siapa? Ada belakangnya, limanit tako. Liman bagi orang, lit ittaqo yang dia bertakwa.
Orang yang bertakwa pasti dia akan lebih memilih sehat daripada kaya. Tapi yang paling enak itu Bu, sehat dan Masya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya Allah berikan sehat dan juga kaya yang barokah. Amin ya Rabbal alamin. Alhamdulillah pagi hari ini kita diberikan sehat. Wal afiyah, sehat jasmani kita. Sehat jasmani itu badannya sehat, tidak sakit. Rohaninya juga sehat, tidak stres. Ibu-ibu ada yang stres? Paling stres karena belum dikasih uang. Ada yang stres? Tidak ada. Alhamdulillah sehat dan afiah. Ada rohani kita sehat. Kalau bahasa kita itu waras. Sehat dan waras, afiah. Karena ada Bu, Pak, ada orang yang sehat tapi tidak, rohaninya ini tidak sehat, tidak waras. Dia sehat, coba kita lihat. Ada orang yang sering jalan dari Nunukan sampai ke Mamolo. Sehat atau tidak dia Bu? Sehat atau tidak dia? Sehat, buktinya dia bisa jalan dari Nunukan sampai Mamolo kembali lagi. Sehat atau tidak? Sehat. Tapi rohaninya. Na'udzubillah min dzalik. Semoga mereka semua bisa sehat wal afiyah. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita alhamdulillah yang di dalam sini Allah anugerahkan kita nikmat sehat, afiyah. Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang nikmat sehat. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Man asbaha, barang siapa yang bangun pagi, ketika pagi, aminan fi sirbihi. Yang pertama, aman dalam lingkungannya. Lingkungannya aman, dirinya aman, keluarganya aman, lingkungannya aman. Itu ternyata nikmat yang sangat luar biasa, nikmat aman. Kemudian yang kedua, wasihatan fi jasadihi, sehat badannya. Sehat badannya. Kemudian yang tiga ini, tapi lebih dari tiga nikmat ini. Coba saya tanya bapak-bapak, ibu-ibu, ini renungan sebelum kita masuk ke tema kita, membangun peradaban yang berkelanjutan dengan meneladani akhlak Rasulullah. Saya tanya dulu, ibu-ibu kalau sehat makan sate enak atau tidak? Nikmat. Ayam geprek nikmat. Coba kalau tidak sehat, makan sayur daun pepaya pahit. Betul? Bu, pahit atau tidak Bu? Kalau sakit pahit. Makan yang enak-enak juga pahit. Nah, itulah yang dikatakan oleh Rasulullah, faka'annama hizat lahud dunya. Seakan-akan nikmat dunia itu sudah Allah sempurnakan untuk kita. Itu baru tiga nikmat. Dan yang paling utama, kita bersyukur pada pagi hari ini kita oleh Allah masih ditetapkan di dalam nikmat. Ada manusia yang bukan manusia. Siapa itu? Orang-orang yang tidak diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka punya mata, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak melihat dengan mata mereka. Walahum adhanun la yasma'una biha. Punya telinga tapi tidak bisa mendengar dengan telinganya. Walahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi mereka tidak bisa memahami dengan hatinya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'am. Mereka itu seperti binatang. Balhum adzullu, bahkan mereka jauh lebih hina daripada binatang. Na'udzubillah min dzalik. Itulah orang-orang yang tidak beriman. Maka kita terlebih dahulu bersyukur kehadiran Allah. Hari ini kita diberikan sehat, aman, ada makanan yang bisa kita nikmati dan masih ditetapkan dalam hidayah.
Kita bersyukur kepada Allah dengan kalimat syukur, alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti dengan bersolawat kita bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nanti saya akan sedikit terangkan tentang syafaat. Siapa-siapa orang yang akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Ketiga kalinya kami ucapkan terima kasih dan kami doakan di dalam hadis riwayat Tirmidzi, yaitu tentang cinta kepada Rasul. Kita memperingati Maulid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini karena kita cinta. Karena kita cinta kepada siapa? Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka sudah sepatutnya ketika kita cinta kepada Rasulullah, kita wajib mengikuti petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah, petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita begini, kita manusia. Ketika kita cinta kepada seseorang, itu biasanya cenderung kita akan mengikuti. Betul tidak? Anak-anak, adik-adik misalnya yang suka pemain bola, suka siapa ya? Kristen yang harus kita ambil renung. Dalam hadis riwayat Tirmidzi, Rasulullah bersabda, "Man ahya sunnati," barang siapa yang menghidupkan sunnahku Nabi, faqad ahabbani, maka dialah orang yang cinta kepadaku Nabi. Bagaimana? Orang-orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi, itulah yang disebut orang yang cinta kepada Nabi. Bagaimana menghidupkan sunnah Nabi? Tentunya kita mengikuti semua petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang cinta kepadaku, kana ma'i fil jannah, maka dia akan bersama saya di dalam surga. Kesimpulannya, siapa yang menghidupkan sunnahnya Nabi, maka itulah yang disebut sebagai orang yang cinta kepada Nabi. Dan siapa yang cinta kepada Nabi, maka kana ma'i fil jannah, akan bersama dengan Nabi di dalam surga. Saya tanya, kita semuanya mau masuk surga? Mau masuk surga? Kalau tidak mau? Nah, ini kan pertanyaan. Jadi semua kita ingin masuk surga, selamat dari neraka. Maka kita harus mengikuti dari petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tadi kan sudah dibaca, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun. Uswatun itu teladan, contoh hasanah yang baik. Dalam hal apa? Dalam ibadah yang pertama, fahami dan kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini teladannya ada pada Rasulullah. Hablum minallah, hubungan kepada Allah. Kalau kita taat kepada Allah, maka fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Kalau kita taat kepada Allah, takwa kepada Allah, maka akan diberi kehidupan yang baik, hayatan thayyibah. Maka peradaban manusia itu berkelanjutan terus. Karena apa? Tidak disiksa. Coba umat-umat terdahulu disiksa karena apa? Karena ketidaktaatan kepada Allah, sehingga peradaban mereka hancur. Nah, maka kita ikuti hablum minallah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga yang kedua, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia sudah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana cara kita berakhlak, hubungan manusia dengan manusia. Karena kalau manusia dengan manusia ini tidak kita
ikuti petunjuk Rasulullah, maka kehidupan kita juga akan hancur. Permusuhan, saling membenci, saling menjatuhkan. Sehingga dalam hal ubudiyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan teladan yang baik, uswatun hasanah, petunjuk di dalam melaksanakan ibadah harus mengikuti petunjuk Rasulullah. Tidak boleh kita ibadah itu mengikuti petunjuk selain petunjuknya Rasulullah. Harus mengikuti. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah memberikan petunjuk kepada kita. Taraktu fikum amroin lan tadzillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnatan nabiyyi. Aku tinggalkan dua hal di kalangan kalian, lan tadzillu, kalian tidak akan pernah tersesat dan kalian tidak akan pernah salah dalam ibadah. Ma tamassaktum bihima, selama kalian berpegang teguh pada keduanya. Apa itu? Kitabullah wa sunnatan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagai petunjuk kita di dalam ibadah. Coba, Bu, ini ada petunjuk, Pak. Ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim bahwa kita sudah masuk akhir zaman. Kita sudah masuk akhir zaman dan sudah banyak sekali tanda-tanda akan terjadinya as-sa'ah. Apa itu? Kiamat. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita. Bada al-Islamu ghariban. Islam itu dulu bermula dalam keadaan asing. Islam dulu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan ajaran Islam pertama kali, betul-betul asing, pendusta, masya Allah. Asing, syariatnya tidak dikenal. Begitu syariat Islam disampaikan, Islam itu dianggap sesuatu yang asing. Nanti wasayaudu ghoriban kama bada, dan Islam nanti di akhir zaman wasayaudu akan kembali dia menjadi ghoriban, menjadi asing lagi. Nanti di akhir zaman Islam itu kembali asing, syariatnya nggak dikenal. Sekarang ini Bu, coba Pak, kita perhatikan banyak sekali dari kita yang belum memahami tentang syariat Islam. Kerjakan tidak boleh ditinggalkan, tapi mohon maaf, masih banyak dari kita mungkin yang belum bisa menyempurnakan sholat 5 waktu. Betul tidak Ibu? Masya Allah Bu, sholat yang paling berat itu sholat apa? Di dalam diri kita, maka keimanan itu akan melawan terhadap syahwat itu dan kita bangun untuk sholat subuh. Masih banyak dari kita yang belum bisa menyempurnakan sholat. Kami mengisi pengajian di lapas. Pada waktu memberikan kajian, buka sesi tanya jawab, tiba-tiba ada yang bertanya. Salah satu napi bertanya, Ustadz, saya pernah mendengar kalau kita itu tidak sholat subuh, maka kita tidak boleh sholat zuhur, asar, maghrib. La ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sudah bersyahadat, tapi yang kedua, sholat dia tidak sempurnakan. Padahal orang meninggalkan sholat itu Bu, hukumnya antara dua, antara dia munafikun atau dia kafirun. Coba, antara hukum yang pertama munafikun. Orang munafik itu ciri khasnya adalah dia malas sholat. Coba, Allah berfirman, wa idza qamu ilas sholati qamu kusala. Orang munafik itu ciri khasnya adalah wa idza qamu, dan ketika mereka berdiri ilas sholati untuk sholat, qamu, mereka berdiri kusalan dengan malas. Nah, kalau kita sholat kita masih bolong-bolong, barangkali dalam hati kita masih ada sifat munafik. Nah, hikmah maulid ini yang pertama membangun hubungan kita dengan Allah
menyembah kita kepada Allah, ibadah kita kepada Allah sebagai ini tadi ya, coba yang berkelanjutan, peradaban yang berkelanjutan, supaya kita itu nggak disiksa oleh Allah di dunia, masih berkelanjutan ini, maka wajib di dalam ibadah ini harus kita sempurnakan. Itu baru sholat 5 waktu, sempurnakan. Kalau sudah sholat 5 waktu, maka ibadah-ibadah yang lainnya nanti akan ikut. Kita pahami bahwa di dalam Islam itu, syariat Islam tidak hanya sekedar perintah, tidak hanya perintah aqimus sholat, tegakkan sholat, tidak hanya perintah wa'atuz zakah, datangkan zakat, tidak hanya perintah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, tidak hanya walillahi 'alan nasi hijjul bait man istata'a ilaihi sabila. Tidak hanya perintah ibadah, tapi di dalam Islam juga ada larangan-larangan, ada keharuman-keharuman, dan itu sudah Rasul sampaikan semua kepada kita. Nah, inilah kita harus mengikuti, karena tadi dikatakan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Teladan yang baik Rasulullah itu sudah disampaikan kita. Perintah-perintah kerjakan ini. Larangan Allah ini. Kan ad-dunya sijnul mu'min. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba al-afam mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian makan riba yang berlipat, keuntungan yang berlipat. Ibu-ibu tahu riba? Pak, riba meminjamkan uang. Maka Allah turunkan ayat ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adhafan mudha'afan. Jadi riba itu menjadi haram. Tapi coba, masih banyak dari kita yang bergelut dengan riba. Masih banyak yang bergelut dengan riba. Kadang-kadang kita nggak pakai surat perjanjian, tapi dalam akad saja ini sudah riba. Gini misalnya, contoh Bu, ini ibu-ibu yang sering. Bu, saya pinjam uangnya 1 juta. Nanti aku kembalikan 1,5 juta. Nggak ada perjanjian, tapi dia sudah ngomong seperti itu akadnya. Coba, Bu, saya pinjam uangnya 1 juta, nanti saya kembalikan 1,5 juta. Dia sendiri yang membuat akad. Seperti itu riba atau tidak? Seperti itu riba atau tidak? Jawabnya riba, karena dia berjanji memberikan keuntungan dari hutangnya. Riba itu tidak hanya dari yang pemilik uang yang memberikan syarat, tapi ketika orang yang meminjam yang memberikan syarat, itu juga termasuk riba dalam akadnya. Misalnya, jadi yang diharamkan bukan hanya yang memakan riba, tapi hal-hal yang berkaitan dengan riba juga diharamkan. Dalam hadis riwayat Muslim, an Jabir ibn Abdillah, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaknat, Nabi mengharamkan. Yang pertama, siapa? Akilah riba, orang yang memakan riba, haram hukumnya. Kalau banyak makan harta yang haram, Rasulullah bersabda dalam hadis riwayat Tirmidzi, tidak bisa masuk ke dalam surga. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk ke dalam surga. Lahmun, daging, nabata yang tumbuh min sukhtin, dari sesuatu yang haram, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Tubuh atau diri ini yang tumbuh besar, tumbuh membesar dan meninggi karena dari hasil yang haram. La tadkhulul jannah, tidak akan masuk surga. Yang pertama, akilah riba, dilaknat oleh Rasulullah, hukumnya haram. Yang kedua, wa mukilahu, dan orang yang memberi makan riba. Yang memberi makan riba, siapa yang memberi makan riba? Dilaknat adalah nasabah yang meminjam uang dengan membayar lebihan keuntungan dari pinjaman itu. Tapi sekarang ini coba ya, di lembaga keuangan yang konvensional semuanya berkaitan dengan riba. Bank-bank yang konvensional
juga hidaihi, dan dua saksinya riba juga dilaknat. Yang ketiga wakatibahu, dan juru tulisnya riba. Jadi semua yang berkaitan dengan riba itu ternyata dilaknat, hukumnya haram. Nah, maka kembali kepada tema kita ini. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, supaya peradaban ini terus berlangsung, kita tidak mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ikuti Nabi. Kalau Nabi mengatakan riba itu haram, maka jauhi riba. Rasulullah pernah bersabda begini, layatiyanna 'alan nasi zamanun, layatiyanna, niscaya akan datang mal. Dari mana harta dia dapatkan? Amin halalin, dari cara yang halal, amin haramin, ataukah dari yang haram. Tidak lagi peduli. Mohon maaf nih, Pak, kita di lapas Nunukan ini 80% adalah kasus narkoba. 80% adalah kasus narkoba. Rata-rata apa? Mereka itu rata-rata adalah kurir. Kita mau pulang ke Sulawesi, dia coba bawa lagi, ternyata 6 kilo. Akhirnya tertangkap lagi. Nah, begitu saya tanya, saya panggilnya beliau Pak Imam, karena beliau sering ngimami di lapas. Pak Imam, kenapa bisa masuk lagi? Itulah Ustaz, saya butuh uang. Saya butuh uang. Zaman ini sudah disabdakan oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. La yubalil mar'u bima akhadal mal. Tidak lagi peduli seseorang itu dengan harta yang dia dapatkan. Amin halalin, dari cara yang halal, amin haramin, dari cara yang haram. Sudah tidak lagi peduli. Yang penting pokoknya bagaimana saya dapat uang. Na'udzubillah min dzalik. Padahal khomer, ya, narkoba, kalau di kalangan kita ini kan paling banyak adalah sabu-sabu. Hukumnya haram. Haram atau halal? Karena ada ini na'udzubillah min dzalik. Saya dengar sendiri di lapas itu ada salah satu bosnya wal ansobu, dan berhala, wal azlam, dan mengundi nasib, itu adalah rijsun, sesuatu yang menjijikkan, yang haram, maka itu disebut sebagai khamar. Saya pernah nanya sama salah satu pengguna, kamu kalau pakai ini, mengkonsumsi sabu-sabu ini, bagaimana efeknya? Pertama, Ustaz, kami bisa kuat kerja. Coba, Pak, ada yang pernah nyoba? Wah, jangan. Ada yang sudah pernah nyoba? Jangan ya, Dek ya, jangan. Saya tanya, bagaimana efeknya? Kami akan kuat kerja dan kami tidak akan lapar, tidak ngantuk, kuat kerja, tidak lapar. Bahkan mohon maaf, ada yang pada saat kajian Ramadan, fikih puasa, ada yang tanya, Ustaz, bolehkah kami itu sahur untuk puasa, tapi sahurnya kami mengkonsumsi sabu-sabu. Supaya apa? Supaya kuat puasa. Tidak ada yusammunaha, mereka memberi nama pada khomer itu bi ghairismiha, dengan selain namanya khomer. Coba, terbukti nggak sabdanya Nabi itu? Terbukti sekarang. Namanya bukan lagi khomer, tapi sekarang mereka nikmati. Yusammunaha bi ghairismiha, namanya bukan lagi khomer, namanya ekstasi, namanya sabu-sabu. Bahkan anak-anak sekarang ini ada yang pakai lem, apa itu namanya? Alteco. Lem Alteco itu yurfa'ul ilmu itu diangkat.
Artinya apa? Para ulama banyak yang meninggal. Dan kita belum sempat mempelajari syariat Islam. Dan kita akhirnya apa? Tidak mengetahui tentang syariat Islam. Akhirnya apa? Wayadharu jahlu. Tersebarlah kebodohan-kebodohan. Kemudian yang ketiga, wayafsuaz zina. Dan perbuatan zina terjadi di mana-mana. Yang viral 2-3 hari ini, coba, na'udzubillah min dzalik, antara seorang guru dengan murid. Padahal muridnya itu termasuk murid yang berprestasi, yang baik. Tapi na'udzubillah min dzalik, Allah qadar dia berbuat salah sampai seperti ini. Nah, ini saking apa? Karena ketidaktahuan kita tentang syariat. Nah, padahal Rasulullah SAW sudah mengajarkan kepada kita. Makanya Allah mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ikuti Rasulullah dalam masalah ubudiyah, dalam masalah ibadah, ikuti petunjuk Rasulullah. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu. Segala sesuatu yang disampaikan oleh bila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الأحياء ودعوات في قاضي الحاجات إلى نصرة إله إلا هو الرحمن الرحيم ملك القدس السلام المؤمن الرحيم العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المشوق المغفر الوهاب أرسل الفتح عليم وعلم القدير وعلى ذي العظيم المغفر الشاكر عن الكبر حفيظ وحيد الجلال كريم رقيب المجيب الواسط المجيد النشر والضار هذه باقي ونصرة الشمس السنان اللهم إني نسألك سلامة في الدين وعافية في الجزاء وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتبارك في المعاد ورحمة عند الموت وحفظة بعد الموت اللهم هون علينا في سحر الموت والنجاة من النار والعفو عند الحجاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم حمل الحال وخلقنا إلى أحسن الحال اللهم محمد عن سيدنا محمد اللهم ارحم أمة سيدنا محمد اللهم استر أمة سيدنا محمد اللهم اصلح أمة سيدنا محمد اللهم اجبر أمة سيدنا محمد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا غفار يا غفار يا رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة
Oke. Ya.